Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pemuaian zat cair dan gas. Karena sebelumnya timbul pertanyaan apakah selain zat padat itu bisa memuai. Nah, ini jawabannya di video kali ini. Ini kita bahas tentang pemuaian zat cair dan zat gas. Nah, ternyata perlu diketahui zat cair dan gas juga itu dapat memuai. Nah, hal tersebut terjadi jika dipanaskan. Jadi sama ya seperti zat padat. Zat cair dan gas juga ketika dipanaskan itu akan memuai. Nah, bagaimana proses pemuaiannya? Nah, proses pemuaiannya yang pertama kita bahas pemuaian zat cair terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu bahwa sifat zat cair itu mengikuti wadahnya. Artinya, bagaimanapun bentuk wadahnya, maka zat cair tersebut akan mengikuti bentuk pada wadah tersebut. Nah, sehingga zat cair ini hanya memiliki muai volume. Jadi tidak ada muai panjang, tidak ada muai luas. Langsung ke muai volume. Bukan tidak ada ya, tapi langsung digabung menjadi muai volume, tidak dipisah menjadi beberapa komponen seperti zat padat ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Ini langsung ke satu kesatuan yaitu muai volume. Nah, dari muai volume tersebut volumenya akan berubah tetapi masanya akan tetap. Nah, ini contoh gambarnya. Zat cair di dalam silinder itu akan berbentuk seperti silinder. Zat cair di dalam kubus itu akan berbentuk seperti kubus. Selanjutnya, ini ada beberapa koefisien muai volume beberapa zat cair. Ternyata antara zat cair satu dengan zat cair yang lain itu berbeda muai atau koefisien muai volumenya. Nah, ini ada alkohol, ada gliserin, raksa, air, aseton, benzena. Nah, ini udara sebenarnya masuk ke gas ya, udara di sini. Nah, perhatikan ini ada sedikit ilustrasi perbedaan volume air sebelum dan sesudah dipanaskan. Nah, perhatikan di sini ada suatu zat cair di dalam sebuah silinder dipanaskan. Nah, setelah dipanaskan, maka keadaan zat cair tersebut akan berubah. Nah, perhatikan. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan volume antara zat cair sebelum dipanaskan dan zat cair sesudah dipanaskan. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan antara sebelum dan sesudah. Nah, terus bagaimana persamaan kuantitatif muai volume zat cair? Apakah sama dengan muai volume zat padat ataukah berbeda? Nah, kita bisa lihat di sini. Sebelumnya kita telah ketahui bahwa kaitan antara volume dan kenaikan suhu itu adalah sebagai berikut. Jadi persamaannya sama antara kaitan antara volume pada zat padat dengan kenaikan suhu itu persamaannya sama dengan zat cair. Ini ada delta V sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Dengan gamma itu koefisien muai volume, V0 itu volume keadaan sebelum dipanaskan, delta T itu adalah kenaikan suhu, dan delta V itu adalah perubahan volume. Nah, jika kita uraikan, delta V itu kan sama dengan V keadaan akhir atau volume keadaan akhir dikurangi volume keadaan sebelum dipanaskan. Maka persamaannya berubah menjadi V kurangi V0 sama dengan gamma kali V0 kali delta T. Nah, maka persamaannya jika kita ingin mencari volume ya, volume akhir, yaitu berarti V sama dengan gamma kali V0 kali delta T tambah V0. Nah, jadi V0-nya berpindah ya. Minus V0-nya itu berpindah ke ruas sebelahnya menjadi plus V0.
Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi V sama dengan buka kurung 1 tambah gamma kali delta T tutup kurung kali V0. Nah, V0-nya di sini sebelumnya kan di atas ada 2 ya. Jadi gamma kali V0 kali delta T tambah V0. Nah, V0 di sini kita keluarkan. Makanya menjadi 1 dalam kurung 1 plus gamma kali delta T. Jadi V0-nya ada di luar. Nah, ini sama saja ya persamaannya dengan yang atas. Karena ketika kita kalikan ke yang di dalam kurung, maka V0 kali 1 sama dengan V0. Selanjutnya kita kalikan V0 dengan gamma delta T, maka persamaannya menjadi Y gamma kali V0 kali delta T plus V0. Jadi sama, balik lagi ke persamaan yang di atas. Nah, kita lanjutkan. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume, ya. Maka jika massa dibagi V0, maka hasilnya adalah massa jenis 0 atau massa jenis keadaan awal sebelum dipanaskan, ya. Karena di sini massanya tidak berubah. Di awal kan sudah diketahui bahwa massanya tidak berubah, volumenya yang berubah. Nah, karena volumenya berubah, berarti mempengaruhi massa jenis, ya. Massa jenisnya pun berubah, gitu. Nah, dengan demikian, persamaan massa jenis karena perubahan suhu ini berubah. Ya, jadi keadaan sebelum dipanaskan dan keadaan sesudah dipanaskan itu memiliki perubahan. Nah, ini bisa kita lihat, ya. Massa jenis itu kan M dibagi volume. Sedangkan di persamaan sebelumnya, volume itu sama dengan buka kurung 1 plus gamma kali delta T, ya, dikalikan V0. Jadi antara ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan ini sama saja nilainya, ya. Nah, ini kita lihat M per V ini, karena M per V ini adalah persamaan dari massa jenis, ya, berarti bisa kita tulis dengan rho massa jenis pada keadaan akhir, ya, ingat ya. Nah, di ruas sebelah kanan di sini ada massa dibagi V0. Nah, karena massa dibagi V0 ini sama dengan massa jenis 0 atau massa jenis pada keadaan awal, maka M per V0 ini bisa kita ganti dengan rho 0. Maka persamaannya menjadi massa jenis sama dengan 1 per 1 plus gamma kali delta T, ya. Jadi 1 per 1 plus Y gamma kali delta T-nya dikalikan dengan massa jenis 0. Atau kalau misalkan kita mau mencari massa jenis dalam keadaan sebelum dipanaskan, maka persamaannya berubah menjadi buka kurung 1 plus gamma kali delta T tutup kurung kali massa jenis. Ya, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu tentang pemuaian gas. Nah, untuk pemuaian gas perlu diketahui ini terdapat 2 proses. Yang pertama proses isobarik. Nah, yang kedua itu proses isohorik. Dari kedua proses tersebut ini akan didapatkan persamaan keadaan gas. Oke, kita lanjut yang pertama. Yang pertama yaitu proses isobarik. Nah, pada proses isobarik, ini proses di mana pemuaian ini ditinjau pada tekanan gas tetap. Nah, jadi tekanan gasnya dipertahankan, tetapi volumenya ini akan berubah seiring bertambahnya suhu. Nah, ini kita bisa lihat gambar keadaan gas 1 sebelum dipanaskan, lalu dipanaskan, ini akan berubah menjadi keadaan gas 2, di mana volumenya akan naik, namun tekanannya bertetap, ya. Nah, ini dikasih beban supaya mempertahankan tekanan gas tersebut. Nah, dari kejadian tersebut ini diketahui bahwa volume gas ini sebanding dengan kenaikan suhu. Nah, maka didapatkan V1 volume pada keadaan
1 per T1 suhu pada keadaan 1 sama dengan V2 volume keadaan 2 per suhu pada keadaan 2 atau T2. Nah, proses yang selanjutnya adalah proses isohorik. Nah, pada proses isohorik ini kita lihat dari gambar, ini diberikan penahan. Kenapa diberikan penahan? Karena supaya volumenya tidak berubah ketika dipanaskan. Nah, karena volumenya tidak berubah, tetapi tekanannya akan meningkat. Nah, ini proses isohorik, yaitu proses volume gas dipertahankan agar tidak berubah. Nah, dari kejadian ini diketahui bahwa tekanan gas ini sebanding dengan kenaikan suhu. Maka didapatkan P1 tekanan pada keadaan 1 per suhu pada keadaan 1 sama dengan tekanan pada keadaan 2 per suhu pada keadaan 2. Nah, dari kedua proses ini disimpulkan untuk jumlah gas yang tetap. Artinya keadaan gasnya itu tidak bertambah atau berkurang. Dalam artian gas tersebut di dalam wadah yang tertutup dan wadahnya tidak bocor ya. Nah, ini didapatkan persamaan gas. Persamaan gasnya yaitu P1 kali V1 per T1. Ini untuk keadaan awal sebelum dipanaskan sama dengan P2 kali V2 per T2. Ini untuk keadaan setelah dipanaskan. Nah, berikut keterangannya. Ini P1 tekanan keadaan awal, satuannya Pascal. P2 tekanan pada keadaan akhir, satuannya Pascal. V1 volume keadaan awal, satuannya meter kubik. V2 volume keadaan akhir, satuannya meter kubik. Nah, untuk suhu T1 suhu keadaan awal, T2 suhu keadaan akhir, dan satuannya Kelvin. Atau bisa juga untuk suhu ini satuannya kita pakai derajat Celcius, itu bisa. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk pembelajaran fisika dan memudahkan kita dalam belajar fisika. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.